Oke, selamat pagi semua. Selamat datang di webinar English Cafe Bali bersama saya Dayu. Jadi kali ini saya nggak sendiri loh. Jadi sekarang saya telah ditemani oleh seorang wanita cantik dan beliau adalah seorang COO atau Chief Operating Officer dari Education One, yaitu Mbak Ayu Septiani. Oke, selamat pagi Mbak Ayu. Pagi Mbak Dayu. Oke, gimana kabarnya Mbak? Baik. Gimana? Masih semangat kan selama pandemi? Ya, tetap jaga kesehatan selalu sih Mbak ya. Oke, nice Mbak ya. Oke, jadi enaknya saya panggil gimana nih Mbak? Mbak Ayu, Mbak Septi atau gimana? Ayo aja boleh Mbak, biar lebih semangat. Oke, Mbak Ayu ya. Oke, Mbak Ayu. Jadi sebelum kita beranjak lebih jauh nih Mbak Ayu ya. Jadi saya ingin Mbak Ayu untuk menyapa para viewers kami yang telah hadir di sini. Oke, silakan dulu Mbak Ayu ya. Oke, makasih ya Mbak Dayu. Selamat pagi semuanya. Perkenalkan, nama saya Ayu Septiani, Chief Operating Officer dari Education One. Jadi Education One ini merupakan konsultan pendidikan yang dapat membantu para pelajar internasional khususnya dari Indonesia untuk bisa melanjutkan studi ke luar negeri seperti ke Australia, ke New Zealand, Singapura, Kanada, dan Malaysia. Oke, jadi Mbak Ayu ini hebat sekali ya. Jadi saya juga kebetulan di topik webinar kita hari ini kita akan bahas mengenai bermacam-macam tes untuk mendaftar kuliah ke luar negeri Mbak ya. Oke, jadi sebelum kita ngobrol lebih jauh nih, jadi saya ingin buka pertanyaan pertama dulu mengenai seberapa penting sih kita mempunyai nilai bahasa Inggris yang mumpuni untuk kuliah ke luar negeri. Jadi seberapa penting sih Mbak untuk nilai bahasa Inggris yang mumpuni ke luar negeri? Oke, jadi bahasa Inggris itu memang syarat mutlak untuk seseorang bisa kuliah ke luar negeri ya Mbak ya. Kenapa demikian? Karena nilai bahasa Inggris itu dapat menjadi tolak ukur kemampuan seseorang dalam menggunakan bahasa Inggris di kehidupan mereka sehari-hari. Kalau perkuliahan di luar negeri itu kan pastinya materinya semua menggunakan bahasa Inggris. Jadi seorang siswa internasional itu perlu memiliki nilai mutlak untuk mengetahui kemampuan bahasa Inggrisnya supaya mereka nantinya bisa mengikuti perkuliahan dengan baik selama berada di sana. Oke, maaf nih sebelumnya Mbak ya. Jadi kita tahu bahwa nilai bahasa Inggris itu sangat penting, ya. Jadi selanjutnya, apakah ada bukti lain gitu Mbak selain nilai bahasa Inggris? Harus nilaikah buktinya atau ada hal lain? Misalnya nih ya, ada orang yang mahir atau fasih gitu dalam berbicara bahasa Inggris. Apakah itu tidak cukup untuk menjadi bukti bahwa dia mampu untuk melanjutkan kuliah ke luar negeri itu? Oke, sebenarnya pandai ngomong itu pasti ada teknik bahasa Inggris khusus yang harus dimiliki oleh si pelajar internasional itu. Seperti misalnya teknik untuk membuat essay, berdiskusi dengan dosen dan pelajar internasional lainnya. Terus teknik untuk membuat research, membuat proposal, dan sebagainya. Jadi dengan kemampuan bahasa Inggris itu, siswa itu diharapkan bisa mengikuti perkuliahan bagaimana mestinya, kayak gitu. Oke, jadi memang harus dinilai. Tapi secara keseluruhan Mbak ya, bukan hanya speaking atau berbicara saja, tapi semua aspek yang kita lihat. Oke, jadi itu penting sekali ya teman-teman sekalian. Oke, jadi next question nih Mbak ya. Jadi untuk mendaftar kuliah ke luar negeri, kira-kira nih Mbak ya, tes apa saja yang kita perlukan gitu? Karena mungkin beberapa teman-teman sekalian ada yang masih bingung tes apa yang harus diambil, atau mungkin mereka belum tahu tes apa saja yang ambil gitu. Mendaftar kuliah ke luar negeri gitu. Sebenarnya ada banyak jenis tes nih Mbak ya, dan universitas-universitas di luar negeri sendiri itu mereka menggunakan berbagai macam jenis tes. Cuman yang paling sering dan paling umum digunakan itu tipikalnya TOEFL, IELTS, dan Cambridge. Oke, jadi ada 3 ya Mbak ya? Ya, ketika TOEFL, IELTS, sama dan Cambridge. Cambridge. Oke. Jadi di sini ada 3 tes teman-teman kalian, TOEFL, IELTS, dan Cambridge. Jadi kira-kira nih Mbak ya, apa beda antara 3 tes tersebut, IELTS, TOEFL, dan Cambridge? Jadi mereka ini ada perbedaan signifikan atau mereka cuma sama aja sebenarnya atau cuma beda nama atau gimana sih Mbak? Oke, sebenarnya kalau dari ketiga tes itu lebih bedanya itu ke prosedur pelaksanaannya
sama gaya bahasanya. Kayak misalnya TOEFL itu dia untuk listening butuh waktu 30 menit, sedangkan kalau IELTS untuk listening dia butuh waktu kurang lebih 60 menit. Terus untuk TOEFL biasanya gaya bahasanya itu American English ya. Kalau yang IELTS itu lebih ke British English. Dan di masing-masing universitas juga mereka punya standar tes bahasa Inggris sendiri, Mbak. Jadi ada yang lebih pakai TOEFL, ada juga yang lebih prefer untuk pakai IELTS gitu. Jadi masing-masing universitas itu beda ya tesnya ya. Ada yang require atau mewajibkan TOEFL, ada yang IELTS ataupun Cambridge mungkin ya. Oke. Jadi kita harus tahu dulu universitas itu menggunakan tes yang mana. Ya, benar banget. Oke. Jadi selanjutnya saya boleh tahu dong berapa kira-kira skor atau nilai minimum biasanya ya untuk tes IELTS untuk misalnya. Oke, bukan si pelajar internasional ini mau kuliah di Australia. Kalau misalnya di Australia itu untuk masuk ke tingkat diploma, si student harus menunjukkan bahasa Inggris dengan minimal 5,5. Terus kalau seandainya dia mau study nursing di level S1, dia harus menunjukkan IELTS dengan nilai minimal 7,0. Jadi biasanya memang semakin tinggi level studi seseorang, itu bahasa Inggrisnya juga semakin tinggi. Yes, jadi perlu persiapan dulu nih sebelum ikut tes bahasa Inggrisnya. Oke. Jadi kita pasti ya perlu persiapan ya, karena beda-beda juga ya syarat minimum dari setiap universitas dan degree yang ingin kita ambil ya. Oke. Jadi ini Mbak, selanjutnya last question nih. Jadi saya ingin tanya, seandainya nih contohnya saya ingin keluar negeri nih ke Australia, belajar di sana, melanjutkan kuliah. Jadi saya udah tahu unit apa atau kampus mana yang ingin saya tuju, dan saya juga udah searching gitu, cari info mengenai syarat minimum, maksudnya syarat nilai minimum ya untuk tes yang akan diambil. Jadi selanjutnya kira-kira langkah apa yang harus saya ambil Mbak selanjutnya? Oke. Yang pertama sebenarnya si student atau misalnya Mbak Dayu ya, itu bisa cari konsultan pendidikan, karena konsultan pendidikan inilah orang yang akan menuntun si pelajar internasional untuk memberikan informasi mengenai tujuan negara tujuan mereka, termasuk juga kampus, jurusan yang ingin mereka ambil, kayak gitu. Terus kalau seandainya nih ada teman, keluarga, kerabat dari si pelajar ini yang sudah punya pengalaman studi ke luar negeri, mungkin bisa minta pendapat juga sama keluarga dan teman yang bersangkutan, karena kan mereka sudah pengalaman duluan nih Mbak ya. Terus yang kedua, itu sebaiknya si pelajar internasional ini melakukan persiapan dulu. Persiapannya bisa dalam bentuk ambil tes simulation, simulation TOEFL atau IELTS. Karena kan dengan ambil simulation setidaknya si siswa ini bisa tahu berapa sih kemampuan standar yang sekarang mereka punya, dan di situ mereka juga bisa memutuskan apakah bisa langsung ikut tes bahasa Inggris atau enggak, atau harus ngambil preparation dulu kayak gitu. Nah, kalau di kita di Education One misalnya Mbak ya, jadi semua pelajar internasional yang datang ke kita itu akan kita berikan informasi secara detail, baik itu informasi tentang persyaratan masuk ke sekolah-sekolah yang mereka tuju, terus habis itu proses pembuatan visa pelajarnya, biaya-biaya yang diperlukan dan sebagainya. Dan di masa-masa yang sekarang dimana mereka nggak bisa konsultasi by face to face, itu mereka bisa melakukan konsultasi by online sama kita. Di educational ini dengan mereka kontak WA sama DM Instagram kita tuh tetap bisa ngasih informasi ya, jadi ya tetap lancar lah misalnya gitu meskipun jauh gitu posisinya. Dan kebetulan juga di Education One sendiri, karena kita ada punya kantor di Bali juga ya Mbak ya, jadi beberapa pelajar kita yang memang berasal dari Bali itu biasanya mereka ngambil tes simulation IELTS atau TOEFL di tekanan kita di English Cafe. Atau ada juga beberapa dari mereka yang memang ambil preparation IELTS atau TOEFL di situ. Dan dari semuanya, setelah mereka studi di English Cafe, ternyata mereka bisa dapat nilai IELTS dan TOEFL sesuai dengan standar yang mereka ingin. Dan bahkan ada beberapa yang memang mereka bisa dapat nilai IELTS dan TOEFL yang lebih besar dari yang sebelumnya sudah mereka inginin gitu. Dan kita sendiri di
Education One dan English Cafe sendiri ini sudah bekerja sama sejak tahun 2012 ya Mbak ya. Jadi memang kursus bahasa Inggris yang ada di English Cafe kita sudah desain sedemikian rupa supaya kita bisa membantu para pelajar internasional yang ingin lanjut studi nanti ke luar negeri. Gitu. Wah, lengkap banget ya penjelasannya. Oke, jadi saya sekarang ngerti sebelum kita keluar negeri itu kita harus konsultasi dulu ya. Ya, itu yang paling mendasar ya. Paling mendasar dan paling penting. Ya, Oke. disitulah perannya dari konsultan pendidikan itu. Nah, oke. Jadi setelah itu kita ambil simulation dulu ya. Simulation biasa. Oke. Tergantung ini sih kemampuan dan kemauannya. Kalau misalnya si student ini ternyata masih belum pernah ikut tes bahasa Inggris tipe-tipe kayak gitu, sebelumnya ya baiknya ambil simulation, atau enggak dia bisa mempertimbangkan untuk ikut preparation IELTS atau gitu dulu, supaya nanti pada saat tes itu dia bisa dapat hasil yang lebih bagus. Karena kan Mbak Dewi tahu sendiri ya, untuk tes bahasa Inggris itu kan lumayan mahal ya biayanya Mbak ya. Jadi biar nggak sia-sia aja duitnya kebuang untuk tes ternyata hasilnya jelek, kan kasihan juga sih. Iya sih ya. Oke, sekarang kita tahu juga tes IELTS sendiri juga nggak murah gitu Nggak ya. murah, bener banget. Jadi daripada kita nanti sekalinya tes langsung gagal. Gagal. Untuk menghindari hal seperti itu dulu ya, mending kita coba dulu kursus untuk IELTS-nya sendiri dulu atau melakukan persiapan apapun ya Mbak ya. Intinya yang bisa berkaitan dengan bahasa Inggrisnya mereka untuk yang Oke. Jadi intinya kita harus mempersiapkan diri dengan baik dulu ya sebelum memutuskan untuk kuliah ke luar ke negeri. luar negeri. Karena ini ya luar negeri gitu loh. Ya, kan syaratnya berat ya sebenarnya ya. Iya, benar banget. Oke. Karena tes itu juga sih Mbak ya. Iya, tesnya memang kan standarnya beda-beda ya Mbak ya. Jadi memang harus persiapan diri dulu untuk sebelum kuliah. Oke, terima kasih Mbak ya. Oke, penjelasannya sudah lengkap banget, detail. Jadi saya juga mengerti bahwa kita memang harus mempersiapkan diri dengan baik sebelum kita keluar negeri Mbak ya. Oke, jadi untuk teman-teman sekalian, itu dia tadi bincang-bincang kita bersama Mbak Ayu. Jadi di sesi selanjutnya kita akan membuka sesi tanya jawab. Jadi bagi teman-teman yang ingin mengajukan pertanyaan buat Mbak Ayu, jadi dipersilakan untuk mengetik pertanyaan kalian di kolom komentar yang telah tersedia di masing-masing platform. Jadi kalian bebas menanyakan apapun mengenai konsultasi ke luar negeri atau mengenai hal yang telah kita bahas sebelumnya. Oke, jadi kita lihat dulu. Ya. Oke, di sini ada komentar. Oke, dari salah satu viewer, ingin keluar negeri tapi IELTS saya masih 4. Oke. Berarti sudah tahu ya standarnya IELTS-nya dia. Ya, jalan satu-satunya kalau misalnya sudah dapat gambaran IELTS 4, berarti dia harus preparation dulu. Karena pertama dia harus melihat dulu nih level apa yang mau dia pengenin nanti pada saat kuliah ke luar negeri, yaitu diploma atau S1. Nah, kalau sudah tahu standarnya, berarti dia harus mematapkan IELTS-nya. Karena sudah dapat 4 ya, dia harus ikut preparation dulu setidaknya sebelum ngambil aktual tesnya. Kayak gitu. Jadi 4 itu pun gini Miss, kalau nilai 4 untuk naik ke 5,5 itu kan naiknya sekitar 3 tingkat ya. Iya. Kalau di luar negeri khususnya di Australia, untuk naik 1 tingkat itu dibutuhkan elite course atau kursus bahasa Inggris minimal 10 minggu. Jadi kalau 3 tingkat berarti kan dia butuh IELTS kurang lebih 30 minggu ya Miss ya. Iya. Kalau seandainya dia willing untuk datang ke luar negeri langsung sih nggak masalah. Tapi kalau misalnya pengen coba lagi, ya sebaiknya ikut tes ulang lagi. Oke, tes ulang. Oke. Jadi next question. Jadi ada pertanyaan juga. Ya. Dari Intan. Oke. Ada berapa tipe IELTS katanya? Oke. IELTS itu kalau nggak salah ada 2 tipe ya. Yang satu itu adalah General IELTS dan yang kedua adalah Academic IELTS. Tapi kalau mau kuliah ke luar negeri biasanya yang sering dipakai adalah Academic IELTS. Academic. Beda nanti tipe tesnya. Jadi yang General itu akan lebih simple dia. Kalau yang akademik dia ya lebih akademis, dia seperti itu. Oh ya, beda ya. Jadi yang ingin melanjutkan studi atau kuliah ke luar negeri biasanya dia
ngambilnya itu IELTS Academy. IELTS Academy. Harus IELTS Academy. Kalau Harus ya? Iya. Kalau gitu lagi nggak bisa kepake. Iya, pasti ya. Oke. Jadi next question dari Desti ya. Jadi di sini pertanyaannya adalah ada nggak sih tes gratis yang diterima oleh unit di luar negeri, Pak? Tes gratis. Jadi masing-masing universitas itu pasti punya standar ya, Mbak ya. Kalau dari universitasnya langsung sih biasanya ada. Mereka memang sudah ada in-house tes sendiri untuk pelajar internasional. Mereka tetap bisa ngambil tes gratis itu dengan catatan nanti mereka harus study di universitas yang bersangkutan. Kayak gitu. Cuman kalau untuk urusan keimigrasian sebenarnya tesnya yang gratis ini itu agak sedikit susah ya dipakai untuk aplikasi misalnya nanti kayak gitu. Begitu. Jadi tes gratis ini cuma di universitas tertentu. Iya, Harus di sana kuliah. Iya, kalau kuliahnya harus di sana. Intinya dia kayak tes internal gitu, Miss. Oh ya. Jadi kan universitasnya karena dia pengen tahu kemampuan bahasa Inggrisnya, dia ngeluarin tes khusus untuk siswa ini, which is itu free. Dan setelah mengikuti tes, nah si student ini bisa diputuskan apakah bisa langsung masuk ke main study-nya atau harus ikut kursus bahasa Inggris dulu di universitas yang bersangkutan. Oke, berarti ini benar-benar free ya, Mbak ya? Free. Oke. Jadi next question dari Bang Dia ya. Apakah tes IELTS itu selesai dalam 1 hari nih, Mbak? Bisa dalam 1 hari, bisa juga 2 hari sih. Biasanya tes speaking itu dilaksanakan pas di bagian paling akhir, Mbak. Jadi nanti tergantung waktunya aja sih sebenarnya. Oke. Jadi itu tergantung dari tes centernya sendiri ya? Benar banget. Karena kan yang tes pastinya nggak cuma 1 orang ya nanti, ada beberapa orang yang ada di ruangan yang sama, itu harus gantian. Oke. Jadi kesimpulannya itu tergantung semuanya. Jadi pertanyaan selanjutnya nih ya. Oke. Jadi pertanyaannya dari Desti. Jadi pertanyaan dari Desti ini katanya saya agak berat bayar tes IELTS. Ada nggak sih solusinya gitu? Atau apakah ada rekomendasi agen pendidikan yang bisa bantu saya dalam hal pembayaran tes IELTS tersebut? Kalau bayar tes IELTS itu kan personal sebenarnya ya, Mbak ya. Cuman triknya itu yang pertama, kalau seandainya nggak punya dana untuk ikut tes yang berbayar, mungkin bisa ambil tes gratis yang disediakan sama sekolah. Terus kalau seandainya tes gratis juga dia nggak seret gitu, mungkin si pelajar internasional ini bisa coba searching dulu education agent mana yang bagus yang bisa bantu untuk nyekapin bahasa Inggrisnya. Kebetulan di Education One ini kita sekarang sedang ada promo nih, Mbak, promo free IELTS test. Jadi mereka yang memang nggak punya kemampuan untuk bayar tes IELTS-nya itu, kita bisa kasih gratis tesnya. Kalau seandainya mereka masih belum bagus bahasa Inggrisnya, kita sarankan untuk ambil kursus bahasa Inggris dulu, preparation IELTS atau TOEFL English AP, atau enggak lihat simulation IELTS tesnya dulu deh berapa, mereka baru nanti ikut tes kita. Itu resmi tes IELTS, karena yang mengeluarkan sertifikatnya ya IELTS-nya langsung. Cuma nanti kita akan bayarkan tesnya. Nanti dibayarkan nanti? Ya, kita akan bayarkan tesnya. Jadi free. Free at any cost. Oke, nice ya. Jadi sejauh ini itu saja ya, Mbak, untuk sesi tanya jawabnya. Oke. Jadi karena kita juga ada keterbatasan waktu, jadi untuk kalian yang pada kesempatan hari ini pertanyaannya belum bisa dijawab secara live langsung di sini. Jadi kalian bisa nanti directly secara langsung kontak saja ke grup WhatsApp dari English Cafe Bali. Di sana kalian bisa bertanya secara mendetail mengenai tes IELTS ataupun konsultasi tentang luar negeri. Jadi nanti pasti akan direspon secara langsung. Baik, itu saja kira-kira ya. Oke. Oh ya, satu lagi, Mbak, saya mau kasih info buat teman-teman sekalian yang pengen tahu informasi tentang tips trik kuliah di luar negeri, persyaratannya dan sebagainya. Mungkin kalian bisa ikut next webinar dari Education One. Untuk tanggal waktu untuk di webinar itu nanti kita akan umumin di minggu depan di IG-nya kita. Jadi kalian harus
cek di IG-nya kita untuk tanggal update-nya. Bisa follow IG-nya Education One di @education1. Oke, ya. Thank you Mbak Septi ya. Oke, Jadi selanjutnya karena sesi tanya jawab telah berakhir, jadi begitulah akhir dari acara webinar kita hari ini yang bertopik atau bertajuk mengenai ragam tes untuk mendaftar kuliah ke luar negeri. Jadi bagi teman-teman, saya ingatkan sekali lagi, bagi teman-teman yang ingin bertanya lebih lanjut mengenai tes ke luar negeri atau tes IELTS gratis dan semacamnya, kalian bisa secara langsung nanti ya kontak grup WhatsApp English Cafe Bali dan nomornya sudah tertera di sana sekalian. Oke, jadi itu saja ya Mas Septi, ada yang ingin disampaikan lebih lanjut lagi? Oke, jadi sebelum saya tutup nih teman-teman ya, jadi saya ingin menawarkan promo dari English Cafe Bali. Jadi bagi kalian yang ingin mendaftar kuliah ke luar negeri, jadi English Cafe Bali menawarkan promo spesial. Jadi promonya tersebut adalah bagi kalian yang ingin kursus IELTS, jadi kalian ada potongan harga, yaitu dari awalnya yang 3 juta rupiah, sekarang hanya menjadi 2.500.000. Kan? Oke, jadi langsung ya nanti daftar, gak cepat nih, siapa tahu nanti kalian nggak kebagian kuota atau gimana ya, biar nggak terlambat. Oke, jadi itu saja, dan info lebih lanjut lagi silakan kalian kontak grup WhatsApp English Cafe Bali. Oke, jadi itu saja ya Mbak Septi ya, terima kasih banget untuk hari ini, penjelasannya keren banget. Semoga selalu tetap sehat ya soal Iya. pandemi ini. Ya, itu juga untuk pandemi ini juga ya, semoga tetap semangat, stay at home mostly ya. Mostly ya. Mostly. Oke, kalau distancing juga, jaga kesehatan sama keluarga. Oke, itu dia teman-teman sekalian, terima kasih banyak kalian telah hadir untuk melihat ya webinar kami hari ini mengenai ragam tes untuk kuliah di luar negeri. Jadi itu saja bagi teman-teman sekalian, terima kasih banyak dan saya akhiri webinar kita hari ini, dan jangan lupa untuk stay at home and keep being healthy. Okay everyone, bye. Bye.